Ini adalah posisi dari pemerintah yang resmi menyatakan bahwa perjuangan Habib Rizik Syihab ini tidak bertentangan dengan garis majunya pemerintahan. Di tengah riuhnya banyak suara keras yang didukung barisan buzzer dan musuh-musuh pembenci para habaib, seruan pembongkaran Ponpes Markas Syariah Habib Rizik di Megamendung, Jawa Barat, hingga seruan perang HRS terkait penghinaan sosok guru tua oleh Gus Fuad dan barisan para begal nasab terus menggema. Dan di tengah tekanan yang begitu kuat tersebut, Kang Deddy Mulyadi berdiri tegak. Dengan bijak ia tidak serta-merta memenuhi berbagai macam tuntutan, namun dengan memeriksanya secara seksama dan memastikan kebenarannya untuk mengambil langkah terbaik dalam menangani hal tersebut. Lantas bagaimana sikap tegas Kang Deddy Mulyadi terkait beberapa pihak yang mengkritik keberadaan pesantren Habib Rizik di Megamendung dan mempertanyakan legalitas dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar? Mengambil sikap tegas jika perang sesama di Jawa Barat akhirnya terjadi dan mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penegakan hukum yang adil. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Nah, kemudian sekarang kalau misalkan ada orang yang masih mengatakan bahwa Habib Rizik ini begini dan begitu, apa urusannya kalau bukan adu domba begitu? Bagaimana pengakuan seorang menteri terhadap tidak adanya radikalisme dari Habib Rizik, dan itu harus kita apresiasi. Artinya perbedaan itu dianggap biasa dalam Islam, di FPI bahkan itu. Jadi ya selama ini narasi-narasi terkait radikalisme dan sebagainya sebetulnya sudah terbantahkan hari ini dengan saya hadir di markas besar FPI. Silahkan coba kalian buktikan, seandainya ternyata Allah memang menakdirkan perang ini terjadi, coba kalian lihat nanti survei di lapangan. Kalian yang suka mengaku pribumi dari kelompok pasukan Waimat gitu, dengan orang-orang yang pribumi juga mencintai Pak Alawi, coba silakan nanti banyakkan mana. Mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas Anti Premanisme, yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan. Kami akan melengkapi berbagai fasilitas. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, sudah. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Tindakan Kang Deddy Mulyadi yang terbiasa transparan dan mendahulukan pendekatan secara langsung menjadi simbol keberanian dan keadilan, di mana hukum dan fakta menjadi landasan utama, bukan kebencian dan tekanan dalam mengambil keputusan. Seperti hal yang telah diakui Habib Rizik terkait tanah seluas 30.000 hektar yang dibangun pesantren berada di tanah PT PN 8 yang telah sah secara hukum dan disertifikatkan oleh rakyat sampai kepada Gubernur Jawa Barat, yang kemudian dijual kepada Habib Rizik untuk dijadikan pesantren Markas Syariah. Dan atas dasar itu, apa salahnya demi warganya sendiri untuk pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa memenuhi janji-janji proklamasi, seperti halnya Prabowo yang juga memiliki hak guna usaha dan hak guna pakai seluas 500.000 hektar untuk usaha, jauh melebihi luas tanah pesantren Habib Rizik Syihab di Megamendung yang hanya 30 hektar untuk pendidikan agama. Kemudian sekarang kalau misalkan ada orang yang masih mengatakan bahwa Habib Rizik ini begini dan begitu, apa urusannya kalau bukan adu domba begitu? Bagaimana pengakuan seorang menteri terhadap tidak adanya radikalisme dari Habib Rizik, dan itu harus kita apresiasi. Ya, berarti selama ini ada masalah nih. Siapa orang-orang yang sebetulnya kontra dengan Habib Rizik sehingga sekarang itu harus mengerahkan buzzer-buzzer di YouTube untuk bermain pada isu ini. Dan ini mesti diingat ya, kunjungan Pak Menteri ini kepada Habib Rizik ini setelah Habib Rizik berapi-api kemarin. Kita ganyang siapa itu
jenderal-jenderalnya muat begitu ya. Itu Habib Rizik bilang didatengin sama pemerintah dalam keadaan Pak Menteri ini memuji kepatriotismeannya Habib Rizik. Ini bagi saya luar biasa. Jadi kalau misalkan kita mau mengambil kesimpulan ya sampai menit ini dulu, orang-orang yang mengatakan pesantrennya Habib Rizik ini mau dibongkar itu sudah seharusnya patah hati begitu, karena ini tidak akan terjadi. Kita sudah melihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi itu tidak tidak menyinggung sama sekali masalah habaib, tidak menyinggung sama sekali masalah pesantren yang ada di Bogor, tidak menyinggung sama sekali masalah-masalah ulama. Dan untuk orang-orang yang masih mengharapkan Habib Rizik disingkirkan dari peta perpolitikan dengan segala cara, terpaksa masih harus gigit jari bahwa pembongkaran di puncak terkait lahan pesantren Habib Rizik mungkin tidak akan pernah terjadi, mengingat Kang Deddy Mulyadi sama sekali tidak menyinggung bahkan mempermasalahkan ponpes tersebut. Kalian kok yang mau ngusir Balawi, kalian kok yang mau sweeping habaib dan yang lainnya gitu. Jadi lucu kalau bilang sekarang Habib Rizik provokasi. Kalian ini punya rasa malu apa enggak sih? Apa urat malu kalian udah putus? Heran saya. Itu jangan merasa paling pribumi. Silakan coba kalian buktikan, seandainya ternyata Allah memang menakdirkan perang ini terjadi, coba kalian lihat nanti survei di lapangan. Kalian yang suka mengaku pribumi dari kelompok pasukan Waimat gitu, dengan orang-orang yang pribumi juga mencintai Pak Alawi, coba silakan nanti banyakkan mana. Jadi jangan dulu mengklaim kalian merasa paling pribumi lah. Itu lucu sekali kalau cocok model kalian ini. Yang harus menentukan tanggal kalian, karena yang bikin masalah itu kalian. Tentukan tanggalnya, tentukan tempatnya seperti itu. Hingga seruan perang Habib Rizik pun tidak ditanggapi serius oleh para barisan geng begal nasab dengan berbagai alasan paling pribumi. Namun belum melihat kekuatan besar kaum pribumi yang mendukung para habaib yang siap turun langsung jika perang benar-benar terjadi. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Lantas inilah banyak tujuan dan kesamaan Habib Rizik dan Kang Deddy Mulyadi yang sepakat untuk memberantas premanisme, korupsi, judol dan miras, kemaksiatan hingga ketidakadilan untuk masyarakat. Seperti utusan Wamenaker yang diutus Prabowo untuk mendatangi langsung markas Habib Rizik dan membahas langsung secara tertutup untuk bersama-sama membenahi negara yang sudah kronis dari berbagai macam ketidakbaikan yang menjadi beban dan kesulitan banyak rakyat Indonesia. Ya, ada pesannya Pak Habib Rizik soal demokrasi, soal perbedaan. Beliau punya pemikiran yang begitu luar biasa. Artinya perbedaan itu dianggap biasa dalam Islam, di FPI bahkan itu. Jadi ya selama ini narasi-narasi terkait radikalisme dan sebagainya sebetulnya sudah terbantahkan hari ini dengan saya hadir di markas besar FPI. Nah, kita mau kedepankan bangsa ini, coba sama-sama kita menatap bareng ya. Biar gimana pun Habib Rizik juga patriotik yang harus kita hormati. Beliau selain patriotisme ulama besar yang punya tempat tersendiri lah di masyarakat lah, kayak gitu kira-kira. Lah iya, itu wajib, itu bukan pesan Habib Rizik juga tapi pesan konstitusi, dan itu juga pesan Presiden Prabowo terhadap kita sebagai pembantunya. Mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas Anti Premanisme, yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan. Kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile, dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme.
harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.